Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Gaji yang didapatkan Gianluigi Donnarumma di PSG kabarnya lebih kecil daripada nilai yang ditawarkan AC Milan sebelumnya. Salah satu penyebab utama Gianluigi Donnarumma menolak tawaran kontrak baru dari AC Milan dan akhirnya hengkang adalah faktor gaji. Saat negosiasi kontrak, AC Milan hanya berani menawari Gianluigi Donnarumma gaji tahunan sebesar 8 juta euro atau sekitar 138 miliar. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma dilaporkan menuntut gaji yang lebih tinggi saat negosiasi dengan AC Milan buntu. Datanglah PSG yang menawari kiper berusia 21 tahun itu kontrak dengan gaji yang jauh lebih besar dari tawaran Rossoneri. Dilansir dari Football Italia, PSG menawari Donnarumma kontrak dengan gaji tahunan sebesar 12 juta euro atau sekitar 204 miliar per tahunnya. Donnarumma yang menginginkan gaji lebih besar langsung mengiyakan tawaran dari raksasa Liga Prancis itu, kemudian resmi menjadi pemain PSG per 15 Juli 2021. Sekilas, gaji yang diterima oleh Donnarumma di PSG jauh lebih besar dari apa yang mungkin didapatkan di AC Milan andai menandatangani perpanjangan kontrak yang ditawarkan klub masa kecilnya itu. Akan tetapi, menurut laporan dari L'Equipe, ternyata gaji yang didapatkan Donnarumma untuk setiap tahunnya di PSG lebih kecil daripada nominal yang ditawarkan oleh AC Milan. Laporan itu menyebutkan bahwa di PSG, Donnarumma hanya akan menerima gaji senilai 7 juta euro atau sekitar 119 miliar per tahunnya setelah dipotong pajak. Di sisi lain, tawaran AC Milan yang dia tolak jumlah bersihnya mendekati angka 8 juta euro per tahunnya. Apabila dilihat-lihat lagi, Donnarumma sebenarnya sudah mengalami kenaikan gaji signifikan andai menerima tawaran dari AC Milan. Sebab dalam kontrak di AC Milan sebelumnya, Donnarumma menerima pendapatan bersih sebesar 6 juta euro atau sekitar 102 miliar per tahunnya. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis gelandang remaja Warren Bono dari Nancy pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri cukup sibuk pada bursa transfer musim panas ini untuk mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif agar dapat bersaing dengan rival mereka lainnya baik di Serie A maupun di Liga Champions, kompetisi yang baru pertama kali akan mereka mainkan setelah 7 tahun absen. Milan sudah merampungkan transfer 6 pemain, yakni penjaga gawang Mike Maignan dari Lille, bek tengah Fikayo Tomori dari Chelsea, gelandang Sandro Tonali dari Brescia, striker Olivier Giroud dari Chelsea, bek sayap Fode Belotor dari AS Monaco, dan playmaker Brahim Diaz dari Real Madrid. Kendati demikian, Giornale menyorot bagaimana Paolo Maldini dan Ricky Massara juga tak lama lagi akan menyelesaikan transfer satu pemain lagi. Manajemen Rossoneri tersebut menyatakan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan Bondo, gelandang 17 tahun dari Nancy yang dinilai sangat tinggi di Prancis untuk pemain usianya. Milan News pekan lalu menyebutkan bahwa AC Milan memang telah mencapai kesepakatan dengan Bondo terkait kontrak berdurasi 3 tahun dalam negosiasi dengan agennya di kantor pusat klub yang diperkirakan akan diperpanjang hingga 5 tahun saat bintang muda Prancis tersebut berusia genap 18 tahun. Manajemen sendiri berencana akan melibatkan sang pemain baik di Primavera maupun tim utama. AC Milan dikabarkan tertarik membajak playmaker Philippe Coutinho dari Barcelona dan berpeluang mendaratkannya dengan harga diskon musim panas ini. Menurut pemberitaan terkini dari ESPN, upaya Rossoneri untuk mencari gelandang serang baru yang bisa menggantikan Hakan Calhanoglu telah mengarahkan mereka pada Coutinho, yang tampaknya tidak akan mendapatkan tempat di skuad Blaugrana musim depan. Kabar tersebut lantas menyebutkan bahwa Barcelona tak hanya bersedia membiarkannya pergi, namun mereka juga siap melepas gelandang 28 tahun tersebut hanya dengan tebusan 20 juta euro atau sekitar 320 miliar. Nominal yang berbeda sangat jauh dengan mahar yang mereka bayarkan kepada Liverpool untuk memboyongnya beberapa tahun lalu yang mencapai 145 juta euro atau sekitar 2,3 triliun.
Pemain internasional Brasil tersebut dianggap sebagai bintang buangan di Camp Nou. Sejak transfer fantasisnya dari The Legends, serasa ia perlu meninggalkan Blaugrana agar dapat membangkitkan karirnya yang telah meredup tersebut. Pada kenyataannya, ia pernah mencapai performa terbaiknya saat menjalani masa pinjaman bersama Bayern Munich dengan memenangkan Liga Champions bersama raksasa Bundesliga tersebut. Sayangnya, statusnya tidak dipermanenkan dan ia harus kembali ke Katalan. Harga mega diskon yang dipasang Barcelona terhadap Coutinho dapat dikatakan cukup terjangkau bagi AC Milan. Namun untuk benar-benar merealisasikan transaksi tersebut, raksasa Serie A tersebut perlu melakukan kompromi dengan sang pemain perihal gaji selangitnya. AC Milan mencetak 3 gol dalam waktu 9 menit saat mengalahkan tim Serie C Modena dengan skor 5-0 pada pertandingan uji coba Sabtu 24 Juli 2021. Bermain di lapangan latihan Milanello, AC Milan langsung tancap gas sejak menit awal. Hasilnya, dalam waktu 9 menit awal Rossoneri sudah unggul 3 gol. AC Milan berhasil membuka keran gol saat laga baru berjalan 2 menit lewat gol Brahim Diaz. Kemudian, Rossoneri sukses menggandakan keunggulan pada menit kelima melalui Rafael Leao, lalu Fikayo Tomori berhasil membawa AC Milan unggul dengan menjadi 3-0 pada menit ke-9. Unggul 3 gol dalam waktu 9 menit membuat AC Milan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Alhasil AC Milan berhasil mencetak gol keempat dalam pertandingan tersebut lewat lesakan Red Krunic pada menit ke-18. Rossoneri akhirnya berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 5-0 lewat gol tambahan yang dicetak oleh Theo Hernandez pada menit ke-43. Sayangnya, AC Milan sama sekali tidak mampu mencetak gol di babak kedua dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 5-0. Pertandingan ini menjadi laga pramusim perdana yang dilakukan Rossoneri jelang menghadapi musim 2021-2022. Selanjutnya, Milan dijadwalkan akan melawan klub Liga Prancis Nice pada Minggu 1 Agustus 2021 mendatang. CSKA Moskow dikabarkan telah menolak tawaran dari Brentford untuk Nikola Vlasic yang selama ini diketahui menjadi salah satu target utama AC Milan. Beberapa informasi terkini telah bermunculan mengenai upaya Rossoneri untuk membajak Vlasic dari CSKA dalam rangka memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Danny Armstrong melalui akun Twitter miliknya, raksasa Liga Primer Rusia tersebut telah menolak tawaran 15 juta euro atau sekitar 240 miliar dari Brentford untuk bermain internasional Kroasia tersebut dan diyakini playmaker andalan mereka bahkan tidak mempertimbangkan tim London Barat tersebut sebagai kandidat destinasinya berikutnya bahkan sebelum klubnya menolak proposal tersebut. Gelandang 23 tahun tersebut ingin hijrah ke Serie A, bukan kembali ke Liga Inggris, sedangkan klubnya juga tak tertarik menjual sang pemain dengan nominal yang ditawarkan tersebut mengingat mereka telah membayar 700 juta euro atau sekitar 11,2 miliar lebih banyak untuk menebusnya dari Everton pada tahun 2019 silam. CSKA sendiri kini dikabarkan bersedia menggelar negosiasi untuk transfer pinjaman dengan AC Milan, namun hanya dengan syarat jika kewajiban pembelian di angka 30 juta euro atau sekitar 480 miliar disisipkan dalam transaksi tersebut. Mereka awalnya sangat menentang formula tersebut dan menginginkan uang tunai untuk membayar hutang-hutang mereka yang menggunung. Namun klub telah berubah pikiran dan sekarang membuka skema yang berbeda mengingat situasi yang mereka alami saat ini. Muda dan berbahaya, wonderkid Brasil Caio Jorge memiliki potensi untuk menjadi the next Ricardo Kakak di tim raksasa Liga Italia AC Milan. Dilansir dari Sempre Milan, AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk penyerang 19 tahun dari Brasil Caio Jorge. Sebelumnya, sosok yang kerap disebut sebagai titisan Ronaldo Narazio alias Ronaldo Brasil ini diincar oleh Juventus. Caio Jorge saat ini bermain untuk Santos di Liga Brasil. Kontrak Caio Jorge bersama raksasa Brasil itu akan habis akhir musim ini. Kedatangan Caio Jorge bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad Rossoneri. Pemain berposisi striker ini memiliki kualitas untuk mengangkat performa AC Milan di Serie A dan Liga Champions. Apalagi selama bertahun-tahun, AC Milan memiliki kisah manis bersama Legion asal Brasil. Deretan legenda-legenda negeri Samba pernah menjadi bagian dari masa kejayaan AC Milan. Alasannya tentu adalah skill mumpuni yang dimiliki oleh Caio Jorge. Di usia 19 tahun, ia sudah menjadi tumpuan klub Santos dan dipanggil timnas Brasil Junior.
Kayu Jorge saat ini mengantongi 16 gol dan 4 assist dari 77 penampilannya bersama Santos. Catatan statistiknya memang tak begitu mentereng, namun sebagai penyerang alami, ia dikaruniai bakat yang luar biasa. Seperti pemain-pemain Brasil lainnya, ia memiliki gocekan dan kemampuan main dribble yang baik. Tak jarang pemain yang belum genap berusia 20 tahun ini mengundang decak kagum dari para pendukung Santos di Brasil. Kemampuan hebatnya ini ditularkan dari tim nasional. Bersama tim Brasil U17, ia menjadi pemain andalan utama dengan catatan 6 gol dari 10 laga internasional. Jelas ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh Kayu Jorge. Dengan usia yang masih sangat belia, terbuka lebar jalan baginya untuk berkembang menjadi pemain terbaik dunia. Liverpool telah mengidentifikasi siapa calon pengganti Georginio Wijnaldum di posisi gelandang bertahan setelah sang pemain hengkang ke PSG pada bursa transfer musim panas ini. Sosok Frank Kessie yang merupakan jangkar terbaik AC Milan digadang-gadang bakal menjadi pengganti yang cocok di posisi tersebut. Namun mimpi Liverpool untuk memboyong Frank Kessie dari AC Milan tampaknya akan berakhir hampa. Pasalnya, AC Milan dikabarkan selangkah lagi memperpanjang kontrak pemain Pantai Gading tersebut. Bila kesempatan kembali terjadi antara Frank Kessie dan AC Milan, praktis kesulitan Jurgen Klopp mencari pengganti Georginio Wijnaldum pada musim panas ini benar-benar menjadi nyata. Keberhasilan AC Milan mengikat kembali Frank Kessie bakal membuat Liverpool gigit jari. AC Milan dikabarkan segera memperpanjang kontrak Frank Kessie dan sang agen pekan ini terbang ke AC Milan untuk membicarakan soal kontrak baru. Kepergian Wijnaldum memang membuat lini pertahanan, khususnya di posisi gelandang bertahan menjadi blong alias kosong. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp pun mengisyaratkan agar klub segera mencari penggantinya. Sebagaimana terjadi, Wijnaldum tak memperpanjang kontrak dengan Liverpool pada akhir musim lalu dan bergabung dengan klub kaya asal Prancis yaitu PSG. AC Milan kembali dikaitkan dengan Andrea Belotti, predator house goal andalan Torino yang diproyeksikan bakal menggantikan peran dari posisi Zlatan Ibrahimovic di lini depan rossoneri. Sejak tahun 2017 silam, Belotti selalu dirumorkan bakal hijrah dan menjadi bintang anyar AC Milan. Namun hingga saat ini, kepindahan striker timnas Italia tersebut belum juga terrealisasi. Ketajaman Belotti bersama Torino membuatnya selalu dipandang sebagai sosok yang pantas untuk berada di ujung tombak AC Milan, menjadi juru gedor andalan dan meneruskan estafet bomber-bomber house goal yang pernah dimiliki oleh AC Milan seperti Andriy Shevchenko atau Filippo Inzaghi, sekaligus menggantikan peran dan posisi Zlatan Ibrahimovic yang telah berada di senja karirnya. Laporan dari Tuttosport menyebutkan jika AC Milan tak pernah bisa melupakan ketertarikan mereka terhadap Andrea Belotti. Kans AC Milan untuk mendapatkan Belotti di bursa transfer musim panas ini sendiri terbilang tipis. Torino dipastikan tak akan melepas ikon sekaligus kapten mereka itu dengan bandrol murah. Tetapi AC Milan bisa memanfaatkan kontrak Belotti yang akan habis tahun 2022 mendatang untuk bisa mewujudkan mimpi mereka. Mendatangkan striker pencetak 104 gol itu ke San Siro secara gratis. AC Milan bisa merayu Belotti untuk mau bergabung bersama mereka secara gratis di akhir kontraknya yang akan habis tahun 2022 mendatang. Saat ini Belotti berada di persimpangan jalan. Menjadi ikon dan kapten di Torino adalah salah satu kebanggaan yang tak bisa ditebus dengan harga berapapun. Tapi di sisi lain, ia juga tak bisa menolak mimpi untuk bermain di Liga Champions, kompetisi elit antar klub Eropa yang akan sangat sulit ia cicipi jika masih tampil untuk Granata. Sebagai salah satu predator terbaik di Serie A Italia, Belotti sudah sepantasnya bermain di kompetisi Eropa secara konsisten tiap musimnya. Sejak datangkan dari Palmero tahun 2015 silam, Belotti tercatat telah mencetak 104 gol dan 26 assist dalam 223 penampilan untuk Torino. Harga jual target AC Milan Nikola Vlasic dikabarkan telah anjlok dengan CSKA Moskow kini tampaknya siap membuka peluang untuk meminjamkan playmaker andalan mereka. Rossoneri telah begitu santer dikaitkan dengan sejumlah playmaker pada bursa transfer musim panas ini, dan salah satu nama yang paling santer dikaitkan belakangan ini adalah Vlasic. Sang pemain tampaknya sudah tidak sabar ingin meninggalkan CSKA Moskow yang manajemen terkait dengan peluang tersebut. Menurut kabar dari Tutto Mercato,
satu web, Milan telah menggelar negosiasi dengan klub Rusia terkait gelandang 23 tahun yang telah mencetak 11 gol dan 5 umpan gol musim lalu. Pada mulanya, ia dihargai lebih dari 30 juta euro atau sekitar 480 miliar atau lebih spesifiknya 35 juta euro atau sekitar 560 miliar. Kendati demikian, kini CSKA Moskow telah mengkonfirmasi kepada Rossoneri bahwa mereka bersedia menerima tawaran kurang dari nominal tersebut. Yang lebih penting, mereka bahkan siap membuka formula pinjaman meskipun mereka ingin memasukkan klausul pilihan pembelian bukan pilihan. Sebagai alternatif, klausul pilihan tersebut akan berubah menjadi kewajiban untuk syarat-syarat yang sangat sederhana dipenuhi. Vlasic tampaknya memang ingin meninggalkan ibu kota Rusia dan bahkan telah mengikuti akun Instagram Milan. Ia pun menyukai sejumlah foto yang diunggah raksasa Serie A tersebut. Belakangan ini dan aktivitas tersebut tak luput dari perhatian fans dan tentu saja media yang telah lama mengikuti perkembangan situasinya. Messing with my head again.